Ya, halo teman-teman, di mana saja berada, semoga teman-temanku selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Salam edukasi hukum dan salam penegak hukum. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan bedah atau sharing terkait dengan Peraturan Daerah Kota Kupang nomor 12 tahun 2016 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Nah, kenapa saya mau bedah ini peraturan? Karena di dalam peraturan ini menurut saya ada peraturannya, tetapi masyarakat banyak yang tidak memahami, ya, masyarakat banyak yang tidak memahami terkait dengan peraturan ini, sehingga kita membeda supaya kemudian banyak masyarakat di Kota Kupang bisa tahu terkait dengan perda ini, karena banyak sekali terjadi kekerasan, baik kekerasan fisik dan lain sebagainya, ini terlalu banyak di Kota Kupang, sehingga seharusnya ini sudah harus ada pengawasan yang betul-betul terkait dengan minuman beralkohol ini, teman-teman. Nah, ini nanti saya tidak akan bacakan seluruh perdanya, tetapi saya hanya menyebut di dalam pasal saja. Nanti kemudian teman-teman bisa buka, ya, nanti kami tulis atau kami masukkan di dalam kolom deskripsi kami, nanti teman-teman bisa buka untuk pelajari dan membaca. Nah, di sini di dalam Peraturan Daerah Kota Kupang nomor 12 tahun 2016 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, khususnya di pasal 8, pasal 9, pasal 11, pasal 12 dan 13, ini menarik sekali karena kenapa? Peraturan ini secara khusus sudah menyebutkan semua terkait dengan pengawasan, pengendalian, terkait dengan penjualan itu seperti apa, yang menjual di toko seperti Happy Mart, seperti Supermart, toko bebas bea. Nah, itu di dalam peraturan itu sudah menyebutkan bahwa sebelum dijual harus ada dulu izinnya. Jadi kemudian juga ini menjadi atau menimbulkan pertanyaan, apakah setiap Happy Mart, setiap toko, setiap supermarket itu juga mereka menjual minuman beralkohol golongan A itu sudah ada izinnya atau belum, sehingga kemudian ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pihak penegak hukum untuk menindak tegas terkait dengan perda ini, karena memang perdanya menarik, tetapi apakah sejalan atau tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan persoalan, ya. Terus kemudian di sini terkait dengan pasal 17, teman-teman, produksi, ya. Pasal 17 itu tentang produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Nah, beralkohol tradisional. Nah, teman-teman, di dalam pasal ini nanti saya akan bacakan ayat 1, ayat 2 dan 3 ini. Bunyinya ayat 1, produksi minuman beralkohol tradisional untuk upacara adat, istiadat dan upacara keagamaan hanya dapat dilakukan oleh orang, perorangan atau kelompok masyarakat setelah mendapatkan izin dari wali kota. Nah, teman-teman, ini menimbulkan atau menjadi pertanyaan karena begini, apakah semua masyarakat di NTT yang melakukan upacara adat itu sebelum terjadi upacara adat juga sudah minum-minum, terus kemudian setelah upacara adat juga sudah minum-minum? Nah, apakah setiap kali acara itu ada izinnya atau tidak? Nah, kalau memang ini terjadi atau memang tidak ada, memang sudah seharusnya pemerintah setempat, khususnya di Kota Kupang, untuk menindak tegas terkait dengan perda ini, supaya kemudian jangan membias atau jangan menjadi suatu pertanyaan bagi masyarakat dan kemudian menjadi juga banyak problem dan masalah, ya, karena banyak masalah di Kota Kupang yang terjadi karena minuman beralkohol, ya. Terkait dengan minuman beralkohol tradisional ini kan banyak sekali jualnya, ya, yang kita tahu bahwa di tempat-tempat seperti kios, pedagang kaki-kaki lima ini kan banyak juga jual minuman tradisional. Nah, minuman tradisional itu pertanyaannya beralkohol, tetapi kenapa sampai sekarang masih banyak tempat yang menjual, kemudian mereka ini ada izin atau tidak? Kalau memang tidak ada izin, seharusnya ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dan penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas, ya, tindakan tegas terhadap peraturan ini, supaya orang-orang yang menjual seperti enceran-enceran minuman yang beralkohol tradisional ini harus ditertibkan, karena masih banyak sekali terjadi itu, teman-teman. Sehingga kemudian
juga di dalam peraturan ini, peraturan daerah ini, di dalam pasal 22 terkait dengan ketentuan pidana ini juga menjadi problem. Kenapa menjadi problem? Karena pasal 17 terkait dengan produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional itu tidak juga masuk di dalam ketentuan pidana. Sehingga orang-orang yang menjual minuman beralkohol tradisional yang semacam di pedagang kaki lima, apakah itu mereka harus ada izin usaha atau tidak? Di kios-kios, apakah mereka juga harus ada izin usaha atau tidak? Nah, kalau tidak ada, maka kemudian ini juga menjadi problem karena di dalam ketentuan pidananya tidak ada. Sehingga dalam arti bahwa pihak pemerintah Kota Kupang sudah seharusnya merevisi kembali ini Perda, kemudian supaya pasal 17 ini juga harus masuk di dalam ketentuan pidananya, supaya semacam orang yang menjual minuman beralkohol tradisional di tempat-tempat pedagang kaki lima, di kios-kios, kalau tidak ada izin usaha, ketentuan pidananya seperti apa. Nah, itu juga harus sudah dituangkan di dalam peraturan ini. Sudah dituangkan tetapi ketentuan pidananya itu tidak ada, sehingga menjadi pertanyaan dan problem. Agar ini menjadi suatu hal yang menarik sekali supaya pemerintah Kota Kupang dengan DPR untuk merevisi kembali peraturan ini, sehingga ada tindakan tegas, pengawasan yang tegas kepada orang-orang yang menjual minuman tradisional, khususnya di pedagang kaki lima dan kios-kios itu harus tertib izinnya, supaya jangan terjadi masalah di mana-mana, teman-teman, ya. Itu yang kami sampaikan. Semoga ini juga menjadi bahan yang sangat penting kepada masyarakat Kota Kupang dan pemerintah supaya dapat memperbaiki atau merevisi kembali peraturan ini supaya bisa menindak atau berjalan dengan efektif terkait dengan pengawasan terhadap minuman beralkohol, khususnya juga minuman beralkohol tradisional. Itu harus ditertibkan supaya jangan menimbulkan masalah di mana-mana, karena di NTT ini banyak sekali kejadian di mana-mana, orang minum mabok di mana-mana karena itu pengawasannya kurang. Sehingga ini menjadi bahan yang menarik untuk pemerintah khususnya Kota Kupang dan kemudian di kabupaten-kabupaten lain yang belum ada perda ini juga harus dibuat supaya bisa tertib terkait dengan pengawasan minuman beralkohol. Ya, itu yang kami sampaikan, teman-teman, semoga bermanfaat. Jika teman-teman ingin sharing lebih lanjut, silakan komentar di kolom komentar kami supaya kita sharing lebih lanjut terkait dengan Perda Daerah Kota Kupang nomor 12 tahun 2016 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Itu yang dapat kami sampaikan, teman-teman. Selamat malam, tetap semangat dan sehat selalu.